Gosip adalah fakta yang tertunda, sekali lagi terbukti nyata. Setelah sekian lama menutupi konflik pernikahannya, Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven. Siapa pria yang dicurigai sebagai selingkuhan Paula hingga Baim menangis di depan awak media? Jika Paula ogah menggelar preskon tandingan untuk membalas pernyataan Baim, Kimberly Ryder auto melawan pasca nama baiknya seolah dicemarkan oleh Edward Akbar. Lantas seperti apa kelanjutan aksi saling lapor antara Kimberly dan Edward? Bersama saya, Donna Arsinta, kita akan mengulas konflik rumah tangga yang semakin mendidih antara Baim Wong, Paula Verhoeven, serta Edward Akbar dan Kimberly Ryder. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Pemirsa, bagi seorang ibu, tinggal terpisah dengan anak kandung yang masih balita sangatlah menyiksa. Tapi siksaan batin itu harus Paula Verhoeven hadapi dengan sabar dan ikhlas karena ia tak mau frontal memprotes sikap Baim Wong kepada dirinya. Padahal Paula punya kesempatan untuk bicara dan membantah semua pernyataan Baim, termasuk pernyataan yang menuding dirinya selingkuh dengan teman baik Baim sendiri. Akan tetapi Paula memilih jalan sunyi. Saat nama baiknya tercemar karena dituding sebagai istri yang mengkhianati cinta suami, Paula menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Kenzo El Drago Wong, anak keduanya. Oke, sekarang kita lagi mau surprisein Kenzo. Jam 2 siang aku mau surprisein Kenzo. Terus aku udah bawa mie ulang tahun, mau makan bareng Kenzo. Mau kasih hadiah aja. Ini kenapa ada M&M's dan Pororo? Karena ini adalah sesuai requestan nih. Videonya lucu ya. Jadi ada sukanya Caca sekarang? Iya, sama minum apa lagi ya dulu. Caca dulu. Jadi Caca dulu mau apa enggak? Enggak mau caca dulu. Sama Pororo Blue. Kita langsung lagi sampai Kenzo. Nama Kenzo bener. Kenzo. Gemes ternyata kayak gini bisa bisa pilih isinya apa aja. Kenzonya mana Pak? Kenzonya gimana Pak? Kenzonya gimana? Tadi juga rata lagi keluar, nanti dari mana? Pagi kemana? Nggak tahu deh. Ini jam berapa acaranya Pak? Juga nggak tahu aja. Dia nanti nggak ada ya? Anaknya nggak ada? Oh, dari pagi. Kita kasih di sini dulu. Bismillah. Ini nggak bisa berdiri ya? Ini ya nanti aja kita kasih ke. Kalau di sini nggak bisa kasihnya. Aku tahu di mana. Ini ke papa. Nanti mama datang lagi, Kenzo. Kenzo pergi. Mama nggak tahu kemana dia. Kue tart, buket bunga, dan makanan kesukaan Kenzo sudah dirangkai Paula agar terlihat menarik dan menggugah selera Kenzo. Paula sadar dirinya tak diundang ke pesta ultah Kenzo oleh Baim. Tapi naluri seorang ibu membuat Paula nekat datang ke pesta ultah Kenzo yang ketiga yang jatuh 9 Oktober lalu. Mana dia? Yuk, nanti kita dulu lagi bawa dulu ya. Mau makan ini sama Kenzo. Jadi nggak tahu jam berapa ya acaranya Pak? Tahu ya. Jadi pergi dari jam berapa Pak? Pagi. Jam berapa kan jadi lupa saya lihat pas nyiapin ini ada nggak Udah pergi. jadi ya. Ya udah Pak, makasih ya Pak. Untuk acara ulang tahun kemarin memang kan Baim mempercepat acara ulang tahunnya dan tidak mengundang. Jadi kalaupun tidak mengundang ya kita tidak tahu ya, mungkin ada hal yang dia mungkin pengen privasi atau mungkin lebih baik tidak bertemu dulu gitu ya. Kalau mengenai anak mereka yang ulang tahun kemarin dan Paula tidak diundang, saya rasa sih itu keliru karena sampai manapun Paula adalah ibu dari anak itu dan sampai saat ini kan mereka masih sah sebagai suami istri baik dalam hukum maupun agama. Jadi saya rasa keliru kalau misalkan Baim tidak mengundang istrinya dalam ulang tahun anak mereka. Orang pasti punya masalah ya, pasangan Mik. pasangan apa namanya berumah tangga pasti ada masalah. Kalau
Kalau saya security kantor sebenarnya, tapi karena anak-anak kediaman lagi ada keperluan jadi saya backup di sini. Update status atau bikin story sama anaknya, berarti kan ya udah Pak Bim kalau mau ketemu. Tapi kan gimana anaknya mau atau enggaknya kan gitu. Di sebuah VIP room pusat perbelanjaan, Paula masih bisa tersenyum manis kendati hatinya amat pedih. Ia mendapati ruangan penuh serakan sisa pesta. Tapi tak ada siapa-siapa kecuali tim bersih-bersih. Keinginan Paula untuk melihat Kenzo meniup lilin ulang tahun seketika sirna. Tapi sekali lagi, ia tak mau memanfaatkan momen itu untuk menunjukkan drama air mata atau meraih simpati publik. Saya yakin sih, setiap rumah tangga tuh pasti ada masalah, ya kan? Masalah makanya tadi mungkin KDRT, finansial, abusive secara verbal apa segala macam. Jadi sebenarnya pintar-pintar kita menanggapi itu sih. Kalau aku sih kalau punya masalah, aku harus selesai pada saat itu juga. Jadi jangan sampai berlama-lama, berlarut-larut, malah nanti jadi besar gitu kan. Tapi harus diselesaikan pada saat itu juga. Hanya Baim aja Bang. Anak-anak sendiri gimana Bang? Masih tinggal sama Baim atau Paula Bang? Ya tanya Baim aja Bang. Tak mau buru-buru pulang, Paula yakin Tuhan akan menunjukkan celah hingga ia bisa bertemu dan memeluk Kenzo dan Kiano. Tak ada mata yang berkaca-kaca ketika Paula mengelus-elus kepala Kenzo dengan bangga. Sebelumnya, Paula menuliskan surat untuk Kenzo. Selamat ulang tahun Kenzo, sehat-sehat. Mama Papa berdoa agar Kenzo selalu menjadi anak soleh. Love always Mama Papa. Paula dan buat anak-anak. Kaget nggak sih? Iya kaget lah pasti kan. Ya pokoknya makanya komunikasi harus selalu baik. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam berumah tangga. Ya, seperti yang tersirat dalam suratnya, Paula tak ingin Kenzo dan Kiano mengetahui masalah yang tengah dihadapi papa mamanya. Ia seolah pantang menjelek-jelekan Baim, karena biar bagaimanapun Baim adalah ayah dari kedua putranya. Sejak memutuskan berhijab dan ingin hijrah, Paula ingin menjaga martabat keluarga, termasuk harkat Baim sebagai suami. Bahkan saat menunaikan ibadah umroh seorang diri pada akhir September lalu, ketika dirinya sudah pisah rumah dengan Baim, Paula justru memuji Baim sebagai suami yang luar biasa. Kalau aku balik lagi ke Allah ya, jadi maksudnya dalam arti kita minta bimbingan Allah aja gitu. Jadi pertama memang nggak mudah, karena aku juga merasakan sendiri. Jadi pertama itu terkadang kita harus selalu bersyukur apa yang udah kita punya. Sungguh ironis, Paula yang seolah dinistakan Baim di depan publik, dituding menduakan cinta suami, justru tutup mulut dan konsisten, enggan membalas Baim. Namun hal itu tak memungkiri fakta yang sebenarnya, bahwa ikatan suci pernikahan Baim dan Paula sudah ternoda. Hampir 6 tahun berumah tangga, kemesraan Baim dan Paula seolah dihancurkan oleh kehadiran orang ketiga. Baim sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena ayah dan kakak-kakaknya sudah meridoi dirinya untuk menempuh jalan halal yang dibenci Tuhan, yaitu perceraian. Isu perselingkuhan Paula dengan teman baiknya sendiri ia ungkapkan di depan awak media sambil sesekali menghapus air mata. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama 2 orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Intinya itu apa yang dikatakan Mbak Imim itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023
itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami ngambil sikap mengajukan permohonan cerai tarak di pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item. Alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Baim Wong. Aku teleponan itu karena untuk hari ini make upin. Jadi aku kaget banget pas aku tutup telepon tiba-tiba ada statement Baim mau bercerai, karena aku pikir saat itu aku bilang malahan puji Tuhan ya udah baikan, aku pikir ya udah gitu aja sih. Sedikit Bang terkait Baim seperti apa sih? Udah komunikasi belum sih Bang? Mungkin keluarga cukup kaget nggak Bang? Ya belum. Dengan Mau komen Bang, komen. tapi mungkin seperti apa sih Bang komunikasinya? Udah enggak. Supportnya mungkin untuk Baim Bang? Udah sabar aja udah. Ya, Baim yang dikenal tegar dan maco mendadak memperlihatkan sisi rapuh dari hati dan jiwanya. Mungkinkah air mata Baim menetes karena luka di hatinya menganga lebar dan begitu dalam? Seperti inilah analisa pakar mikroekspresi, Bunda Nungki Suwardi. Cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya, ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Jadi pemirsa, Bunda melihat Mas Baim Wong sepanjang press conference itu menunjukkan kerutan di dahinya itu. Itu adalah bawah sadar untuk menunjukkan bahwa saya nggak ngerti kenapa kok ini bisa terjadi atau kenapa pasangan saya bisa seperti itu, gitu loh pemirsa.